Tapi kalau di lokasi gitu bener-bener nggak pernah ada kejadian apa gitu. Enggak. Malah aku sama Ali kita pernah nyari. Ini mereka Astagfirullahaladzim malah Oh dicari. iya itu seru banget Gia. pernah Sebenarnya nyari. karakternya Vira dan Dino itu di film ini mereka itu paranormal Activity. gitu. Jadi aku yang jadi DOP-nya, aku yang Oke. ngedirect si Ali, terus Ali bakalan yang jadi kayak hostnya gitu. Gitu. Jadi yang aku takutin tuh malah kayak amit-amit ya, jangan sampai ini kejadian di aku ya. Ngeri banget. Merinding takut. Sampai kita pernah lari karena ketakutan, akhirnya lari udah di maju berame-rame. Sepi itu sana paling gelap, yuk sana. Sampai akhirnya mereka balik badan kabur takut gitu, terus kita juga aku sama Kiva ya jadi adik aku tuh kita juga gitu langsung balik. Terus sampai terngompol-ngompol itu juga Iya. pernah. Hai Besti, welcome back to Be Honest sama aku Gesa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan dua aktris yang lagi main film horor bareng. Siapakah mereka dan seperti apa sih cerita di balik film horor yang mereka mainkan? Langsung aja kita sambut Aurora Riberto dan Mbak Artika. Hai, apa kabar Mbak? Baik, Apa kabar Aurora? Baik. Lucu banget rambutnya panjang banget, maksudnya rambutnya coklat panjang gitu ya. Iri banget karena ini Ingin warna ya. aslinya begini dan Warna asli ya? wave-nya Warna kayak begini asli. aslinya. Pengen ya? Mm-mm. Pengen ya? Salfok. Kita mulai dari film horor yang kalian mainin ya. Karena aku udah kepo banget sama cerita yang dibaliknya film horor ini. Tadi aku sempat lihat posternya, serem banget. Dan aku tuh emang juga gak berani untuk film horor sejujurnya. Emang gak suka nonton film horor? Takut mbak, aku tuh Aku takutan juga banget. awalnya gitu. Takutan juga? takut nonton film horor sampai akhirnya suka banget nonton film Serius? horor. Betul. Gimana ceritanya bisa dari takut Karena ke suka? ternyata dari berbagai film horor itu nggak melulu jump scare kan isinya kan. Jadi horor pun makin banyak genrenya kan gitu. Ada kayak di film Dia Bukan Ibu ini kan kayak psychological horror gitu. Jadi kayak lebih dalam karakter, masuk ke karakter setiap pemeran tokoh-tokohnya di sini gitu. Jadi sekarang mbak suka dengan film horor? Iya, suka banget. Suka banget? Suka banget malah Apalagi kalau ke psychological bioskop. horror Iya, ya. iya. Kalau Itu menarik kamu? banget. Aku juga suka banget. Nonton suka banget, tapi kalau real life-nya aku takut banget. Oh jadi ada Aku yang lebih takut suka real life. nonton tapi real life tetap takut Iya, ya? nah kebalikannya. Jadi Rora takut in real life, aku takut di filmnya gitu. Tapi aku suka nontonnya. Tapi in real life kalau lagi syuting, aku nggak takutan. Kalau dia ke kamar mandi harus ditemenin. Iya, tapi aku kalau nonton film horor sendiri tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun samping aku nggak ada siapa-siapa tuh aku kalau nggak aku apa-apa. harus temenin suamiku. Aku dua-duanya kayak nggak berani. Kita melengkapi. Kita kayak nggak berani. Kalau nonton pun kayak yang cuma kadang segini doang gitu kan. Aku sama. Nonton film ini pun waktu screening pertama pun aku begini. Oh iya, Ibu. Padahal itu nonton aku sendiri ampun. gitu. Padahal tahu. Nah itu kok bisa begitu ya, Mbak? Kan Padahal syuting sendiri, tahu dong harus jalannya seperti apa. Karena yang Tetep aku takut. lihat di situ tuh bukan Artika lagi, udah Yanti di situ. Iya. Ih ngeri banget. Beda Jadi udah banget. ibu di situ gitu. Jadi yang aku takutin tuh malah kayak amit-amit ya, jangan sampai ini kejadian di aku ya. Ih ngeri gitu. banget. Merinding takut. Di film Dia Bukan Ibu ini boleh cerita sedikit nggak peran masing-masing dari kalian apa? Di sini peran aku sebagai Yanti, dia seorang ibu tunggal yang membesarkan dua anak remaja, Vira dan Dino, dan selepas dia ditinggal oleh suaminya, dia harus mengurus dua anak ini, membawa mereka pindah untuk bertahan hidup, pindah ke daerah yang lebih terpencil gitu, mungkin dalam sebuah komplek yang sudah terbengkalai dan hanya mereka satu-satunya yang ada di situ gitu. Oke. Aku dengar gitu takut. Membayangkan ya, kadang kan orang suka ambil ngebayangkan. Iya, kayak aduh tempat yang terbengkalai, tapi sebenarnya keseramannya tuh ternyata nggak di situ gitu. Tapi adalah bagaimana POV dari anak-anak ini melihat perubahan yang drastis, jadi fase-fase yang dialami oleh ibunya ternyata dari pasca berpisah dengan suaminya gitu. Oke. Jadi memang psychological horror sekali. Bener. Kalau dari Aurora sebagai Kalau aku berperan di sini sebagai Vira, anaknya ibu. Vira itu kayak kekurangan kasih sayang banget dan kekurangan perhatian dari ibu. Jadi di sini Vira tuh obses sama ibunya kayak, lihat ibu aku nyapu, Cari kalau nggak lihat perhatian. cari Oh, perhatian caper. terus. Pengen diapresiasi. Iya, pengen gitu ya. diapresiasi. Dia haus banget validasi dari ibunya gitu.
gitu. Oh oke. Nah film horor Indonesia itu kan sekarang rame banget ya, dan macem-macem banget juga tadi yang Mbak udah bahas gitu. Menurut Aurora dan Mbak Artika, apa yang unik dari film ini dan apa yang beda dari film lain? Ya, meskipun ini terinspirasi dari Trade Zero Point gitu ya, yang memang rame katanya di mana namanya di Twitter gitu ya, di X gitu. Tapi waktu saya ngobrol sama Randolph awal pertama itu, saya ngelihat ini ada sebuah keberanian untuk bisa membawakan mother issue di dalam sebuah genre film psychological horror ya gitu. Maksudnya isu tentang seorang ibu tuh biasanya kan ada di film-film drama gitu ya. Tapi di sini di frame dalam kisah horor yang mempunyai penelusuran psikologis secara mendalam tentang satu keluarga yang setiap anggota keluarganya ini baik bapak, ibu dan anak ini masing-masing membawa traumanya sendiri-sendiri. Jadi ada banyak kegelisahan, ada banyak asumsi-asumsi yang kita masing-masing bermain di dalam diri kita, sehingga kita tuh udah nggak kenal lagi gitu. Siapa sih sebenarnya ibu kita gitu? Orang yang selama ini udah deket dengan kita, yang ngelindungin kita, yang paling kita sayang dan paling sayang sama kita gitu. Kok kayak kita udah nggak kenal lagi gitu. Ada apa sih di dalam diri ibu ini? Nah sebaliknya itu yang dipikiran anak-anak gitu. Ya, dan ibunya sendiri juga sebenarnya berperang batin di dalam dirinya, antara dia sebagai mencari lagi identitas dirinya sebagai seorang ibu tapi sebagai seorang perempuan juga gitu. Oke, kalau dari Aurora? Kenapa tadi ya? Ini sering terjadi loh, emang sering terjadi ini. Karena aku udah kemana-mana harinya ini gara-gara ibu nih. Perbedaan film ini dari film yang Kenapa lain. bikin film ini unik? Menurut aku film ini unik banget karena ya itu Randolph tuh sutradaranya dan kita semua ya sebenarnya. Kita semua tuh bikin film ini benar-benar dengan hati yang sangat terbuka. Kita benar-benar ngebuka diri kita. Dan juga sisi-sisi tergelap kita ya. Nah itu dia. Kita taruh di film ini. Kok ngeri banget. Iya, jadi kayak it has value gitu loh. Menurut aku film ini punya value-nya sendiri gitu. Dan I think nanti mungkin harapannya ya orang kalau nonton film ini tuh bisa dapat sesuatu waktu setelah nonton dan mungkin bisa berdiskusi dan jadi refleksi diri juga. Menurut aku film ini akan bikin orang jadi punya pertanyaan baru gitu loh di kepala mereka. Oh, apa itu? Jadi mikir apa itu gitu ya. Coba kita tonton dulu trailernya. Bu. Sejak bapak kalian ninggalin kita 2 tahun lalu, ibu sempat jatuh. Dan itu berat banget buat kalian. Ibu minta maaf, udah nyusahin kalian. Ibu janji akan berusaha lebih baik lagi. Makanya ibu bertekad buat mulai hidup yang baru. Ibu belakangan ini gimana? Belakangan aneh. Jadi banyak berubahnya. Kalian nggak bisa lihat ibu senang dikit. Tapi ibu jadi aneh sekarang. Kakak cuma peduli sama ibu. Kakak udah berapa kali ngelihat kejadian yang aneh banget di rumah ini. Dan semuanya berhubungan sama ibu. Ibu udah bukan ibu yang dulu lagi. Aku semakin yakin kalau di tempat ini pernah ada kejadian buruk. Udah murah ya, kalian. Kalian coba yang bisa minta. Kamu nggak mau tidur sama ibu aja? Takut banget. Ih, seru banget ya film kita, Ibu. Nah, coba kalau nggak lagi ngeri gak? Ngeri. Ngeri kan?
Itu siapa? Ngeri banget. Terus, karena kalau ini film mengangkat hubungan ibu dan anak ya, karena kan Ya, tadi banyak kuat sekali melihatkan ibu relasinya dan di anaknya sini, gitu ya. ya. Ih ngeri loh tadi. Kayak, gitu-gituan kan. Nah menurut kalian apa pesan yang sebenarnya mau disampaikan dari film ini? Film ini mau kasih pesan untuk kita dalam sebuah keluarga itu penting untuk kita saling peduli. Serumah bukan berarti secara fisik kita ketemu terus tapi kita tahu ya isi hati masing-masing anggota keluarga kita, orang-orang tersayang. Tapi bisa duduk ngobrol dari hati itu penting gitu. Kayak saya setelah film ini gitu ya, dan dari film ini aku belajar untuk mau kenal lebih dalam lagi. Mau dengan jujur juga bisa terbuka sama anakku, sama suamiku gitu. Kayak ngebantu kasih tahu siapa aku dan apa yang aku rasain, itu ternyata penting banget ya. Jadi kuncinya kesehatan mental itu pada seorang ibu itu adalah kunci bisa berjalannya sebuah keluarga. Oke, berarti cukup berat juga sebenarnya pesannya ya. Maksudnya bukan kayak pesan-pesan yang biasa didapatkan dari film horor atau ada apa? Psychological horror. Ya kan, iya kan saya kayak Iya, iya. ada pesan-pesan dari sebuah keluarga yang orang mungkin gak terfikirkan akan dapat dari film ini Iya, gitu. iya, mungkin orang akan ngelihat wah tokoh ibu di sini tuh kok kejam, sadis dan ngeri gitu loh. Tapi sebenarnya itu bungkus luar yang kita harus tahu kan. Biasanya orang-orang yang menampakkan kemarahan itu sejujurnya di dalam hatinya itu sangat fragile. Iya. Lack of kasih sayang, attention, punya banyak pengharapan yang harus dia gugurkan, impian-impian dia yang harus dikubur demi menyenangkan orang lain, menyenangkan, memberikan untuk keluarga sampai dia lupa. Si ibu sendiri sering lupa bagaimana menikmati bahagia untuk dirinya sendiri. Sampai lupa sama dirinya sendiri untuk demi orang lain. Ya. Berat sekali. Nah, itu banyak kan mungkin orang banyak yang relate kali ya. Mbak, Relate, ya. ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu kita kan suka Iya. punya berlapis-lapis Betul, emosi yang harus kita betul. tutupi. Betul. Lalu di kalau depan yang kemarin cuma anak-anak. ingetnya marah doang. Marahnya Padahal doang. udah kalau mau bertubuh di belakangnya. dikupas bawangnya ya. Nah itu langsung berlapis. Nah lapis-lapisnya Iya, banyak. ini gitu. film tentang ibu, ini film tentang kesepian, kehilangan, Iya. kerinduan terhadap eksistensi diri kita gitu. Kadang-kadang kita lupakan perempuan setelah menikah kan dia jadi nyonya siapa dari suaminya. Dari dipanggilnya juga mungkin udah mamanya kayak saya di sekolahan, mamanya Ebi, mama Benar. Ebi, mamanya Zoe gitu Iya ya benar. gitu. Nama kita mah udah nggak penting lagi Iya. kayaknya. Nggak tahu namanya siapa gitu kan. Itu masih soal nama, belum lagi mungkin ada mimpi-mimpi kita yang terpaksa harus kita kesampingkan dulu karena kita lebih memprioritaskan anak-anak kita dulu, karir suami dulu gitu kan gitu. Pengorbanan seorang Ya, ibu dan nah istri. bedanya di sini mungkin Yanti tidak seberuntung teman-teman lain, mungkin istri-istri atau ibu-ibu lain yang disupport dengan suaminya, punya support system gitu. Tapi dia ditinggalkan oleh suaminya, sementara dia sudah menggantungkan kebahagiaan pada suaminya, memberikan semuanya untuk suaminya dan anak-anaknya. Dan lalu dia harus ditinggalkan dan mengurus anak-anak ini, dia harus bertanggung jawab untuk anak-anak ini bertahan hidup gimana caranya gitu. Berat sekali ya kehidupan ibu ini ya gitu ya. Jadi membayangkan. Tapi kabarnya film ini diadaptasi dari cerita thread di Twitter, di X ya. Betul, terinspirasi dan dikembangkan lebih dalam lagi oleh Randolph dan Titin Watimena. Oke, tapi pas pertama kali baca sinopsisnya gimana yang muncul di benak kalian berdua tanggapan sama ceritanya? Kalau aku sih bilang ini film kok berani banget ya gitu, ngangkat sisi terjujur terdalam dari seorang ibu yang mungkin nggak berani untuk diungkapkan di dalam ngobrolan santai keluarga gitu. Kayak nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk lagi makan tuh ya. Sejak punya kalian tuh kayaknya hidup ibu nggak mungkin itu kan gitu. Ibu kenapa Dan masih banyak lagi kayak endapan-endapan perasaan kekecewaan, kesedihan yang harus kita tutupi demi kita terlihat menjadi ibu yang bahagia gitu. Karena ya ekspektasinya gimana ibu bisa membahagiakan seluruh seisi keluarga kalau ibunya sendiri nggak bahagia dari dalam dulu gitu ya. Jadi ibu itu memang seperti ladang cinta harusnya, yang hatinya harus terus dipupuk, dikasih, disayang untuk dia bisa membagikan kasih sayang ini ke orang-orang di sekitarnya. Nah kalau ini sebenarnya dia cerita nyata bukan sih? Kalau dari threadnya Dari gimana tuh threadnya Vira? ya, dari X-nya katanya Katanya ya, ya, cerita Katanya terinspirasi iya. dari cerita nyata. Oh ngeri banget.
Lebih ngeri lagi ya sebenarnya. Tapi kan ini cerita sudah dikembangkan Iya. ya, sudah lebih didalami lagi untuk dalamin lagi sisi psikologinya. Oke, di film ini selain sisi horor, aku lihat juga tadi banyak adegan thriller yang berdarah-darah kayak tadi. Ada pengguntingan apalah tadi yang Ya. gitu. Jadi challenge tersendiri nggak sih buat kalian berdua untuk dengan berdarah-darah ini? Iya pasti sih ya kita ya. Rora gimana? Itu simbol-simbol yang harus kita telusuri apa Iya. maknanya gitu ya Rora waktu itu ya. Iya sih, dan karena Randolph tuh semuanya tuh udah ada meaningnya gitu loh. Dia kasih meaning di semua yang dia bikin di dalam skripnya, kayak kenapa ibu kayak begini, kenapa harus pakai gunting, Iya. kenapa harus Oh, Ya, gini, itu harus ada gitu. simbol-simbol yang punya makna. Iya, jadi kayak dengan ngelakuinnya tuh kita dengan sadar kita tahu kita lagi nyampein suatu Pesan message, apa, ya, iya. pesan gitu loh. oh oke. Tapi kalau untuk berdarah-darah itu, kalau untuk Rora kayak takut nggak dengan adegan berdarah-berdarah itu tadi? Enggak sih Enggak. ternyata. Karena kan sebelum ini aku udah sempet di action juga ya. Nah iya, Tapi berdarah- kamu udah Darahnya biar- lebih lebih parah ya, lebih parah action dibanding udah ini. mandi darah Mandi aku darah. di situ. Oh iya, ngeri Jadi banget. untuk darah-darahan enggak, tapi Enggak. sempet ada, kayaknya sempet deh di film ini tuh waktu berdarah-darah ada darah-darah ya, scene darah-darah tuh aku kayak bleh, Enak ya kayak. enak, iya. Heeh. Oke, Bapak udah ada di action tapi tetap aja ya kalau kayak gitu ada ini tersendiri ya. Pasti. Iya. Ada nggak sih adegan yang menurut kalian tuh bikin merinding atau bikin kaget sendiri pas syuting? Wah, banyak banget. Misalnya, aduh, takut. Banyak Apa? banget ya Ibu. Kalau aku pas lagi bercermin Ah iya ya dan itu. ngelihat senyum sendiri gitu. Iya. Nah itu kalau bercermin tetap takut ya Mbak? Iya, dan itu ternyata muka aku sendiri gitu. Lebih ngeri lagi kan? Kayak nonton waktu lihat trailernya ini aku juga kaget. Makanya waktu pertama kali screening nonton gitu kita rame-rame di MVP, aku bisa kaget dan bisa sedih dan se-emosional itu karena yang aku lihat di situ bukan lagi Artika gitu ya. Di situ emang Yanti ibu dengan ya yang seperti mau disampaikan di dalam cerita ini yang ditulis sama Randolph. Jadi kita bersyukur sekali kita didirect sama sutradara yang sangat open minded sama memberikan space untuk kita bisa sebanyak-banyaknya memberikan apa namanya ya, membagikan Kontribusi ya juga. experience kita juga dan experience orang-orang di sekeliling kita yang kebetulan punya emosi yang sama gitu di tokoh ini. Jadi emang jadi lebih kaya dan lebih hidup aja karakternya gitu. Benar. Oke, nah sekarang Aurora nih jujur ya, pas lagi syuting pernah takut nggak ngelihat Mbak Artika sebagai jadi ibu? Wah, takut sih. Takut. Ada banget. Iya, apalagi jadi aku tuh lumayan banyak scene dikejar. Nah, aku tuh takut banget dikejar. Waktu kecil aja main apa sih, kejar-kejaran gitu, aku kayak jadi takut beneran, kayak teriak-teriak gitu. Jadi aku ada fobia kalau dikejar. Kejar-kejaran. Iya. Nah, karena Randolph tahu itu jadinya dia pakai itu. Oh malahan. Jadi lebih banyak Oh ngeri scene banget. kejar-kejarannya. Iya, terus itu serem banget kayak bener-bener habis itu aku harus kayak diam selama 30 menit dulu gitu, kayak aduh capek banget ya. Kalau lagi break ngeliat ibu takut nggak? Enggak, karena kalau lagi break kita balik lagi normal. Cuman Tapi katanya kan ada yang pakai apa tadi soft lens ya? softland. Iya kan? Iya, iya. Cuman Nah, itu ngeri loh. ngeri banget. Cuman waktu paling ngeri tuh waktu kita lagi persiapan untuk suatu scene yang kita tahu bakal berat. Ibu tuh juga pasti udah dari sebelum action gitu ya udah bakalan kayak masukin ibu di dalam dirinya. Ibu. Sebelum masuk set. Iya. Nah, Sebelum itu on juga kayak irinya tuh dapat banget, dan sebenarnya dari skrip aja, dari situasi yang 3 orang ini laluin, itu tuh udah nggak nyaman dan Iya. nggak, pokoknya nggak nyaman banget deh. Udah kayak aduh takut Dingin takut. terus suasana dinginnya tuh dapet ya kita Iya. masuk set terus ya ada apa berasa sekali asingnya kita satu sama Iya, lain itu bener. dapet banget. Padahal di real life-nya kita deket banget. kita Iya, bercandaan tidur satu ini main bareng Iya. main kartu bareng aduh Tapi kalau udah on set udah beda lagi Iya, ya beda lagi, vibes-nya iya. ya. Beda banget. Nah tapi gimana cara Mbak Artika mendalami karakter ibu ini nih? Apa aja yang Mbak Artika lakuin biar punya pembawaan yang serem gitu? Itu kan tadi kan dengan ngomong kok apa nggak mau tidur sama ibu aja udah kayak kita takut sendiri ya ngelihatnya gitu. Iya, kalau membawakan sosok ibu di sini, tokoh ibu di sini sih aku goalsnya bukan untuk bikin serem sebenarnya. Jadi serem itu mungkin reaksi yang hadir secara alami yang orang lihat di aku gitu. Tapi cara ngebawa tokoh Yanti ini secara utuh dan berlayer-layer itu buat aku lebih menantang ya.
Jadi aku harus bisa menghadirkan sisi the lowest point of Yantinya harus dapat, sisi rapuhnya, kemudian fase untuk dia bisa bangkit lagi, terus fase untuk dia bisa apa yang namanya ke spill lagi. Pokoknya intinya ya seberat itulah pokoknya sampai aku tuh jatuh cinta sama peran Yanti ini karena serapuh tapi juga sekuat se-powerful itu dia gitu. Untuk akhirnya dia bisa mengambil kendali terhadap dirinya gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa ngendalin aku nih gitu. Oke. Strong Gitu. banget sosok Ya. ibu ini ya. Tapi Mbak Artika tuh kan udah 6 tahun katanya nggak main film. Kenapa memilih untuk memulai main film lagi dengan film horor? Iya sih ya. Iya sih ya. Kenapa ya? Ya mungkin jodohnya sudah di film ini gitu. Jadi kayak beberapa sebelum film Dia Bukan Ibu sebenarnya ada beberapa skrip juga, ada beberapa project film yang ditawarkan. Tapi aku selalu lihat cerita dan sekaligus lihat tokohnya gitu. Pasti aku harus jatuh cinta dulu sama karakter di film ini. Apakah dia punya karakter yang aku suka gitu. Sama seperti aku cinta banget sama Yanti di tokoh ini. Buat aku dia such a superwoman ya, kayak superhero gitu buat dirinya gitu. Jadi dan ternyata waktu ketemu sama Randolph pun waktu baca skrip sebenarnya kok nggak terlalu kelihatan ya Yanti ini seperti apa sih, kok kebacanya cuma dia kayak ngeri banget nih sosok gitu, kayak membahayakan banget gitu. Tapi lebih dalam ternyata ini perempuan yang sangat manusiawi sekali gitu. Dan dari sini aku belajar, oh iya ya, aku melihat ini dengan empati, ngelihat Yanti itu sebagai sosok yang justru harus kita sayang gitu. Orang-orang seperti ini tuh banyak. Dan orang-orang seperti ini tuh lahir justru dari orang-orang sekitar yang ngebentuk dia jadi seperti ini gitu. Oke. Jadi membangkitkan rasa empati kita untuk bisa melihat mungkin orang-orang yang menurut kita kok kelakuannya kayak nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Untuk Tapi bisa itu lebih udah punya kayak belas kasih. Rasa marah yang di-keep dari berapa yang dia lama. redam. Dan di sini tuh kayaknya di film ini ibu tuh udah di fase meledaknya gitu, udah nggak tahan lagi, udah muak gitu. Oke. Jadi ada masa-masa yang terpendam ya, yang masa lalu yang terpendam ini Ya, kenapa jadi seperti ini ya, sekarang ya. ibu Jadi ini. emang isu kesehatan mental seorang ibu dan anak-anak juga gitu yang dibawa di sini. Oke. Tapi menurut kalian lebih seram pemeran hantu yang mukanya bener-bener hantu nyeremin banget atau pemeran kayak ibu yang wujudnya masih manusia tapi ternyata dia bukan ibu? Wah, menurut aku sih sereman yang Iya. kayak manusia Iya, ya, yang menyerupai manusia, Menyerupai yang manusia. tapi kita nggak bisa kira-kira gitu manuvernya tuh mau ngapain, intensinya tuh mau ngapain gitu. Karena itu lebih deket juga kan Iya ya kan, sama gitu. kita. Kita Iya. bisa lebih relate juga gitu. Iya. Horor di film itu kan pasti udah sengaja dibuat ya. Tapi gimana sama horor di balik layar? Ada nggak momen horor selama syuting? Gak ada ya. Syukur alhamdulillah kita nggak pernah menemukan hal-hal yang ganjil. Selain mati genset aja sih. Tiba-tiba. Itu lebih horor karena kita harus menunda satu hari itu untuk syuting lagi besoknya gitu. Seharian tertunda. Ya, itu horor yang lebih real buat Jadi kita. bener-bener nggak bisa syuting. Iya. Karena itu jauh juga kan, jadi Dan harus kita tuh nunggu udah, kiriman. Udah bener-bener Iya. masuk ke karakter banget. ready Udah gitu. ready banget dan itu termasuk scene yang berat menurut Iya, kita berat secara banget emosi, itu. physically, Gila. mentally sih waktu itu. Tapi kalau di lokasi gitu bener-bener nggak pernah ada kejadian apa gitu. Enggak, Malah aku sama Ali kita pernah nyari. ini mereka Astagfirullahaladzim malah Oh iya, dicari. itu seru banget Gia. pernah Sebenarnya nyari. karakternya Vira dan Dino itu di film ini mereka itu paranormal activity. Activity. Jadi aku yang jadi DOP-nya, aku yang Oke. ngedirect si Ali, terus Ali bakalan yang jadi kayak hostnya gitu. Seru Dan banget. mereka suka mengunjungi rumah-rumah tua rumah-rumah gitu. tua, rumah-rumah kosong gitu deket Emang situ. sengaja gitu, iseng aja anak-anak Iya. ini. Terus kayak di luar scene juga aku sama Ali tuh suka kayak misalnya kita sebenarnya bisa nih lewat jalan Astagfirullahaladzim. yang penuh dengan lampu dan lain-lain, tapi kayak aku sama Ali kayak kita coba yang nggak ada Iseng lampunya banget. dong. Iseng banget dan kadang-kadang aku ikut. Terus yang jadi adik aku sih Jamal ikut sampai kita pernah lari karena ketakutan, akhirnya lari udah di maju berame-rame. Sepi tuh sana paling gelap, yuk sana. Sampai akhirnya mereka balik badan kabur takut gitu, terus kita juga aku sama Kiva yang jadi adik aku tuh kita juga gitu terus balik. Terus sampai terngompol-ngompol itu juga Iya. pernah gitu. Jadi itu benar-benar
kelakuannya mereka. Iseng ya. Iseng. Nggak on camnya, pas off camnya iseng. Jadi mungkin nonton juga kayak nggak seru nggak pada nggak takut gitu. Karena di film ini bercerita soal ibu dan anak. Kalau in real life nih, apa arti keluarga buat kalian? Oh, keluarga adalah tempat untuk pulang kembali gitu ya, tempat untuk kita bisa diterima apapun bentuk kita, apapun yang sudah kita lewati gitu. Kayaknya cuman keluarga yang bisa menerima kita secara utuh. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Pengen nyanyi jadinya. Tapi itu benar. Ya benar. Tapi betul. Iya, Betul. Itu nggak salah, itu betul. Benar. Kayak dia ngomongnya. Makanya Pengen ketawa. iya, makanya abis nonton DBI itu saya jujur ya gitu, pas nonton DBI itu kayak oke, nggak mau ngelewatin lagi momen-momen yang terbuang sia-sia untuk anak dan keluarga, untuk suami, dan aku pengen banget kayak jadi lebih deket lagi. Ya biasanya deket sehari-hari selalu bareng-bareng gitu, tapi kayak jadi banyakin ngobrol yang lebih intens, lebih dalam gitu. Kayak aku berusaha nanya ke anakku gitu, kamu ngeliat mama tuh gimana sih gitu. Kayak, mama ada nggak kata-kata mama yang paling nyakitin kamu tuh apa sih gitu. Oh gitu Mbak. Iya, itu kayak reflektif banget buat aku, jujur sebagai ibu. Dan aku pun ke mamaku aku jadi aku sebelumnya memang akhirnya aku bisa, maksudnya punya hubungan yang benar-benar dekat lagi tuh setelah aku jadi ibu kan sama mama gitu. Jadi lewat ini juga aku diingetin lagi untuk gitu, kamu udah seberapa jauh sih, kamu udah sedalam apa kamu benar-benar mengenal hati mama kamu gitu. Oke, berat juga ya. Jadi berpikir kalau nonton ini aku nanya apa sama anak aku nanti. Udah siapin Nanti pertanyaan. nontonnya sama anaknya. Ya. Ibu sama anak kabur dua-duanya. Coba dong Aurora dan Mbak Artika ajak Besti buat nonton film Dia Bukan Ibu. Panggilannya Besti ya? Besti. Oh. Besti. Jangan lupa untuk nonton film Dia Bukan Ibu 25 September 2025 di bioskop kesayangan kalian. Sampai ketemu di bioskop. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton ya. Bener. Jangan lupa nonton. Aku pengen nonton. Tutup telinga, tutup gini tapi cuma nggak asal tahu jalan ceritanya gini. Jadi horor yang pernah kamu tonton apa Gia? Jujur terakhir film suami aku itu pun aku abis napas. Jadi kayak kalau aku bilang ini kalau bukan kamu yang film, aku juga nggak mau nonton film. Tapi berduaan takut, makanya aku bilang kok kamu juga ikutan takut sih, kan kamu main film juga gitu ya maksudnya. Ya aku juga takut, jadi kita berduaan gini nontonnya, repot. Jujur itu tapi kayak ngap, aku tuh nonton film kayak gitu, jadi kadang popcorn diginiin. Gini antara bingung sebenarnya mau nonton horor tuh mau mata apa telinga yang iya bener. Iya kan gini apa gini gitu loh. Suamiku malah dia gini pegang telinga ambil mata jadi gini. Ya Dulu awal-awal aku gitu, Mas Baim suruh kamu tolong tutup telinga ya gitu. Jadi gini. Kamu tutup mata aku. Iya, aku gini. Sekarang nih malah ngisengin dibuka gitu matanya gede-gede. Kaki kadang-kadang jadi naik, malah mah nggak ada apa-apa kan. Takut aja gitu, insecure gitu kayaknya kalau ada yang gitu takut. Oke, kalau tadi kan soal seputar film. Sekarang aku penasaran sama kehidupan Aurora dan Mbak Artika di luar karakter Vira dan Ibu. Buat Besti yang belum tahu nih, Mbak Artika ini kan dulu Miss Universe. Gimana ceritanya dari model bisa main film, Mbak? Dari awal Putri Indonesia sih sebenarnya. Jadi enggak. Sebelum ikut Putri Indonesia itu aku kuliah di Jogja dan pada saat itu tuh aku udah aktif di kayak Cine Club gitu. Kita suka bikin film-film pendek. Terus aku juga pernah jadi program director untuk movie review gitu ya. Terus kayak pemutaran film-film di Pusat Kebudayaan Prancis waktu itu di Jogja. Filmnya film-film lama, film-film klasik jadul lah film-filmnya gitu. Terus setelah jadi Putri Indonesia, aku masih suka menikmati banget proses bikin film, nonton film, tapi nggak ada kesempatannya. Ternyata setelah balik dari Miss Universe, ikut di sana di Thailand tahun 2005, aku ditawarin gabung di produksi film Opera Jawanya Mas Gari Nugroho waktu itu. Jadi itu debut aku, film pertama yang aku mainin. Yang waktu awal pertama pun aku datang ke kantor filmnya gitu, aku pikir aku mau diajak untuk di bagian produksi gitu. Ternyata mau di casting. Oh gitu. Jadi emang dari dulu udah seneng ya? Iya, terus aku waduh belum pernah main film yang serius gitu. Terus tapi
Aku kan orangnya nekatan ya, nggak ada kata nggak bisa, yang ada belum bisa. Jadi aku bilang Sama banget kita. Sama banget. Hebat, belum aku harus bisa belajar. gitu. Iya, jadi anaknya emang growth mindset banget. Cile, anak-anak Tapi itu- sekarang banget. Tapi susah ya kayak untuk menjadi pribadi seperti itu ya. Iya, Sebagai yang kadang-kadang kayaknya gue nggak bisa. ini berkat didikan mamah dan papaku yang sangat gitu kan. Sampai aku sekarang sama teman-teman aku kalau mereka nanya kamu bisa nggak kayak gini, aku bilang bisa. Mereka Bisa nggak dulu. percaya lagi. Sama Ya kok dibisain. Karena aku pernah waktu itu lagi syuting di Bau-Bau tuh, jadi teman aku dia kayak kita naik perahu yuk, perahu kecil gitu loh, sampan. Terus aku kayak ayo, terus dia bilang emang kamu bisa gituinnya. bisa aja dulu. Bisa lah. Terus dia percaya karena dulu aku tinggalnya di Bali kan. Terus terima Aku tertipu. kayak, bisa aman lah, bisa masa nggak bisa gitu. Terus ya udah waktu kita nyoba, ombaknya lagi gede, jadi kita kayak ini air ada mas. Aku tuh kayak aman. Tapi nggak mau ngeliat ke belakang ya. Terus dia kayak coba lihat ke belakang dong, ini airnya udah gede udah sampai penuh. iya. Dan kita tuh bawa speaker, kita Astagfirullahaladzim. bawa HP karena rencananya mau ke tengah-tengah. Terus Oh, mau lihat denger sunset. lagu gini. Rencananya gitu. indah ya. Terus temen aku jadi di belakang HP-nya di samping gitu Udah diketek. udah diketek. Terus ini speaker lo udah masuk air nih. Aku kayak aman. Yang penting bisa aja dulu. Bisa aja ya. dulu, bisa Coba dipelajari aja. dan bisa dialamin aja dulu, dihadapin dulu. Dihadapin dulu gimana ntar deh ya gitu ya. Tapi Mbak Artika kalau dukungan dari suami dan anak gimana? Apalagi nih film horor. Ada ini nggak? Jangan horor deh gitu. Suamiku itu bisa dibilang supporter nomor 1. Dia yang pemandu sorak nomor 1. Yang kedua, ketiga itu anak-anakku. Oke. Jadi waktu aku mau main film lagi itu kayak ya kebetulan waktu itu manajernya masih suamiku kan. Jadi emang pas ini ada tawaran film horor gitu kan, nggak mau horor gitu kan. Terus, tapi ini keren banget gitu. Ini ada adegan nggak boleh ini disensor ya, tapi ada di filmnya nanti. Itu seru loh, aku bisa ngebayangin gitu. Aku yakin ini kamu bisa banget ngebawa ini. Coba baca lagi, ayo kita baca. Padahal aku tahu Mas Baim itu nggak suka banget baca, nggak suka banget baca. Ih, makasih banget Om Baim. Jadi terus dia bilang enggak, kamu harus baca ini lagi. Terus sampai ditemenin ke kantor film, ditungguin ngobrol sama random sampai 6 jam gitu. Dan dia bilang karena aku tahu kamu tuh masih kangen sama dunia acting. Aku pengen kamu juga sama kayak aku masih aduh aku terharu ya. Sama kayak aku cinta musik, dia bilang gitu. Kita harus sama-sama growing bareng meskipun kita udah jadi papa mama gitu. Harus punya passionnya masing-masing di rumah ini gitu. Ya udah, didukung lah gitu. Jadi waktu aku dukungan bukan cuma semangat ya. Jadi waktu aku syuting pun sama mereka di Subang gitu, Mas Baim yang take over semua dari mulai antar jemput, bikin sarapan, bikin lunch, bikin dinner gitu tuh. Benar-benar support. Ambil rapot. Real ya, itu benar-benar real support. Jadi aku bisa fokus, katanya udah kamu aman, syuting yang fokus aja di sana. Nanti aku yang report, jadi dia ntar report video call. Keren banget. Ini anak-anak ini anak-anak tanding fencing, ini Ya gitu. Allah, jadi benar-benar take over ya. Ya, kita co-parentingnya sukses, bisa dibilang alhamdulillah, itu berkah Hebat buat banget. kami. Kalau anak-anak gimana Mbak? Pas ngomong mama mau syuting film horor. Iya anak-anak juga. Jadi aku izin kan ke Abby dan Zoe. Anakku tuh udah sekarang 2 SMA yang pertama. Yang kedua kelas 1 SMP. Aku bilang kalau mama main film lagi terus kalian mama tinggal sama papa, kira-kira 1 bulan gitu gimana gitu. Terus mereka bilang main film gak apa-apa gitu. Oh, ayo mendukung. mama main film lagi mah keren gitu. Aku banget. bangga banget nanti mau lihat mama ada di bioskop. Wah, katanya keren gitu. banget. Aku bilang sama teman-temanku harus nonton film mamahku gitu. Langsung makin semangat ya Mbak kalau digituin ya Mbak. Iya. Masya semangat Allah, banget. alhamdulillah banget ya semua mendukung. Anaknya udah gede, udah ngerti dan nggak ada yang kayak jangan Ma, aku takut, nggak ada yang gitu ya. Enggak Ada ya. Tidak mama, jangan horor, aku takut. Anakku mungkin kayak gitu. Tidak, jangan gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu kekompakan keluarga Mbak Artika, foto berikut itu. Ada fotonya. Ya Allah. Lebaran. Mirip banget. Itu sebenarnya aku di Kayak situ tuh. di tengah-tengah, kamu di belakang kan, anak- belakang sofa anak abu-abu sulung. itu Iya, kan. Ini anak lagi sulungku. ngambil Lagi ngambil pensil pensil jatuh, nggak kelihatan. Pas ya udah beres fotonya. Sebenarnya aku di situ. Di tengah-tengah. Lucu banget sih. Kalau dulu Mbak Artika mulai karir dunia model,
Kalau dari anak-anak gimana Mbak? Udah mulai terjun ke dunia entertain juga nggak? Aku mulai itu justru bukan modeling ya, beauty pageant ya. Terus kalau anak-anak itu malah aku tuh ngarahinnya nggak ke modeling, nggak ke beauty pageant juga. Ngarahinnya lebih banyak kayak di rumah itu harus ngerti musik, menikmati musik dan cinta sama pilihan olahraganya masing-masing. Jadi di rumah serumah tuh beda-beda. Aku Shinkendo, pedang boken serius? Jepang gitu. Terus suamiku boxing dulu sama bulu tangkis. Anakku dua-duanya fencing anggar. Keren banget dua-duanya. Iya sampai mereka kalau mereka sih emang beneran jadi atlet ya. Wow. Penontonnya doang. Keren banget. Yang gitu-gitu kan? Iya. Pakai itu kan? Kok kenapa begini? Ada gitu Oh, kan sama apa? maskernya. Iya. Kayak nonton film horor gini. Iya, kok pergerakannya kayak kurang mencerminkan keadaan ya. Iya, jadi keren banget. di keluarga kita bebas untuk menentukan minatnya kita gitu ya. Papa mamanya sih bertugas untuk ngenalin gitu ya gitu. Tapi aku masih berharap anak-anakku tuh suka juga acting gitu. Kok sayangnya enggak ya gitu. Belum? Belum, Lebih kayaknya yang suka kedua musik. sih. Yang kedua sih Zoe sih gitu. Kalau Abby memang dia fokus ke musik sama olahraga. Oh, emang suka olahraga dan musik. Iya. Oke. Nah, kalau Aurora, aku lihat udah sering banget main film ya. Apalagi juga kan action kamu udah wacacat gitu. Wih, ngeri banget. Agen ngeri 13. banget. Wih, gila, ngeri. Wah, gini. Ada Malah aku nyerah loh gini maksudnya. Hands up. Terus aku cuma kayak enggak ada gini. apa sih? Aku kenapa sih? Enggak ada masalah. Selucu Emang itu kalau di emang sini emang dia. harus atas Serandom itu. sesuai Oh ya Anas. kepribadian bener. Dia udah gini Karena pribadi aku bukan gitu. Goofy aslinya dia goofy banget. Aku kayak Tapi kamu di film ini kamu main bersama bestie kamu. iya benar. Ali. Itu adik beda rahim. Iya. Oh, bestie itu. Sebesti itu dia benar-benar masuk Kayak- di circle paling iya. Oh, beneran? kecil aku. Iya. Iya. Kembar dempet mereka. Oh iya. Itu bestie. Sebesti Begini itu. banget. Gini banget. Apa Kita rasanya syuting sama bestie? seneng banget karena aku juga kenal Ali dari syuting bareng kan. Sebenarnya kita tuh Dari udah umur berapa tuh Ali ya? Wah, Ali masih umur kecil banget bawah waktu 10. pertama kali. Oh serius? Iya, kita series waktu itu. Terus aku umur berapa ya? Aku juga masih umur 15 gitu. Terus tapi itu kita belum deket tuh karena kayak mungkin masih diem-diem Diem-diem, masih jaim. introvert. Terus ketemu lagi di yang film action. Nah, di situ kita kayak deket banget jadinya. Oke. Terus setelah selesai syuting juga masih deket sampai akhirnya dapat lagi film Dia Bukan Ibu ini. Terus di Makin sini kita dempet. makin deket lagi. Makin deket. Aku ada Iya. videonya dengan kamu dan Ali berikut. Oh ya? Ya. Ya gimana mau takut di lokasi orang gerakannya begini mah ya. Seajaib itu Ah, itu ah. guling-guling di aspal, guling-guling di rumput mereka tuh udah Astaga. ya ngambek-ngambeknya juga aku ikut Iya. ngerasain gitu. Udah Kita bener kayak ngambeknya tuh udah kayak adik kakak beneran. iya kayak bercanda-bercanda tiba-tiba jadi berantem. Beneran? Iya, terus padahal udah mau take gitu. Ntar Rora datang, Bu gitu. Ali itu tadi itu ngadu aku tuh Bu gitu. Sakit mata aku Bu gitu. gitu. Ali gitu, Ali udah di pojokan diem aja. Kata ibu udah pergi syuting untuk ngurusin 2 anak juga di sini. Kata ibu gitu ya. Tapi menurut Aurora, sosok Ali tuh kayak gimana sih sebagai bestie kamu? Cie, lihat di kamera dong. Wah. Nangis. Ntar nangis lagi. Nangis lagi. Emosional dia. Oh kalau iya? ngomongin soal adiknya ini. Iya, karena apa ya? Aku tuh ngeliat Ali tuh jadi keinget sama diri aku yang dulu juga. Kayak mungkin karena aku tiap kali main sama Ali tuh aku ngerasa inner child aku tuh kayak dikasih makan lagi gitu loh. Oke. Jadi itu juga nge-heal inner child aku juga dengan aku ada sama Ali gitu. Mungkin kan Ali nggak punya kakak yang lebih gede kan. Jadi mungkin dia juga ngerasa ada yang Ngomong ngomong dia, terus aku ngerasa punya adik. Jadi kita berdua kayak bener-bener apa ya, kita mengisi kekosongan kita gitu, melengkapi dan menjadikan kekomboan kegilaannya Iya. gitu. Di lokasi ini. Ibu terhibur, Bu? Sangat. Dan Ali tuh aku ngeliat dia kayak golden child gitu, kayak dia tuh
berbakat banget udah dari kecil, dan Setuju itu. maksudnya ada di industri ini kan juga pasti ada masa dimana kita bertengkar dengan diri sendiri ya, Ya. tidak Oke. semuanya glamor dan baik-baik saja gitu. Dan menurut aku dengan dia yang udah ngalamin itu dari kecil tuh, menurut aku dia kuat banget. Dan aku bangga banget. Mau nangis. Aku bangga banget pokoknya sama dia, kayak ih hebat lah tuh Ali, adek gua. Jadi mau ngomong apa sama Ali? Ngomong sama Ali. I love you deh pokoknya. Udah kan dia udah lihat aku nangis waktu itu. Jadi kita pernah lagi break syuting. Terus kita kayak duduk di meja makan gitu. Terus kita buka handphone lagi ngeliatin, ini bu lucu nih bu gitu kan. Li, kamu waktu itu mulainya dari apa sih Li? Dari pencarian bakat gitu kan. Terus kita cari-cari lah gitu. Ada Iya. muncul videonya Ali pertama kali ikutan kontes bakat kontes gitu. bakat. Dia kan apa hip hop Ngedance, dancer, iya. ngedance Oh, oke. gitu Terus aku ngeliat dia b-boy. kecil banget di situ, terus Bebop. kayak kamu kok hebat banget Serius? sih. Nangis? Iya, Nangis. Ya Allah. Keren Bener-bener sampai banget di kayak- situ. Terus aku kayak Ya Allah. peluk gitu. Gimana deh kok jadi ibu ya Bu? Iya. Kamu emang. kayaknya akan seperti ibu-ibu baper seperti aku deh. Oh iya, aku pasti sih. Gitu terus kayak Bangga. gitu kan. Tapi berarti nggak sengaja dong syuting sama Ali menjadi adik kakak kan? Iya. Kamu happy banget Happy dong kan? banget, happy banget. Atau malah ya lo lagi atau malah kayak misalnya udah pernah nggak perlu. kayak gitu, kayak tiap kali aku waktu syuting aku bangun pagi-pagi aku kayak ih hari ini ketemu Ali gitu. Jadi kalau gitu udah nggak perlu cari chemistry lagi kali ya? Nggak Kalau perlu. Udah begitu perlu. aja gitu. Tapi emang film ini tuh karena kalau di Shadow Says kita tuh dalam juga, cuman kita lebih kayak ke main-main gitu. Oke. Nah tapi kalau di film ini mungkin karena karakter kita lumayan deep juga rasanya Hmm. untuk satu sama lain, jadinya aku bisa ngeliat Ali lebih dalam juga di sini. Kayak kita Oke. lebih tahu, lebih ngerti kita Ya. kayak satu sama lain. Ya, di film Dia Bukan Ibu ini kalian juga bisa dapet apa ya? Relasi yang kuat kakak adik gitu ya. Kakak adik yang sangat kuat di sini gitu. Dimainkan sama Vira dan Dino gitu. Di antara bercanda-bercandanya itu yang sangat kita yakin banget kalau ini anak dua memang kakak adik Adik, gitu, kakak, gitu terus dapet rasa banget iya ya. kayak rasa jealous satu sama lainnya karena kakaknya selalu sibuk merhatiin ibunya yang lagi punya masalah gitu. Ini adiknya ngerasa kesepian, itu tuh dapat banget. di Karena film emang ini, udah gitu. terbangun chemistry ini gitu ya. Iya benar. Oke, sekarang aku punya challenge buat Aurora dan Mbak Artika. Nama gamesnya adalah Guess Who. Nanti bakal muncul potongan gambar seseorang dan kita bertiga. Kok jadi berubah skripnya kita bertiga? Tapi kita pas di brief cuma berdua. Berdua ya. Jadi bertiga. Kaget sendiri. Biar lebih Mbak. seru rebut-rebutan kan ini kan. Dan kita bertiga harus menebak siapa orang itu. Oke? Oke. Cluenya aktor Indonesia. Oke, kita Oke. mulai. Artika Sari Devi. Reza Radian. Reza. Oke. Oh, Oke. Oke. Ya, Harus- nggak seru dong. harus apa? 1, 2, 3 1, gitu 2, ya. 3 gitu. 1, 2, 3. Nih kalau Saputra. Benar. Oke. Artinya tunjuk tangan. 1, 2, 3. Iqbal Ramadan. Ya. Oh, tapi gue gak ngejawab ya. Gimana? Ini duluan apa langsung aja samber? Iya. Langsung Oh, aja langsung aja, ya. oke. Oke. Jeffrey Nicole. Kok cepet kalau soal ini ya, cowok ya. 1, 2, 3. Biowan, benar. Bio. Si berubah-berubah Bio. mukanya. Pinter ya gue ya. Dia bunglon loh, dia kayak Dia orang bunglon, Korea loh, bener. karakter Korea. Sah. 1, 2, Jalam Kurnia. bener lagi kayaknya. Oh ya? Ih bener loh dia. Iya, aku pikir Deva. Kok dia? loh. Dia apa ya? 1, 2, 3. Jessica Mila. Aku cuma gini 1, 2, 3. Diri Dagumi. Lagi teriaknya di telinga. Lagi di sini. Eva Celia. Yang Ariel Tatum. Bukan Ariel Tatum yang ya? main ini. Aku tahu. Apa? Aduh, tunggu. Mana aku sempet nonton. Ariel ya, Ariel Tatum ya. Oh, mainnya sama ini. Gisel. Salah gue ya. Marisa Anita. Marisa Nita. Bener nggak? Bukan. Oh iya benar. Wow. Keren ya. Kamu pengamat alis ya? Pengamat alis ya?
Kok abis Mbak? Iya, Mbak. Lagi, dong, Mbak. Mbak. Lagi, Mbak. Mbak, lagi. Lagi. Tadi aku belum dapat banyak, Mbak. Mbak. Masih mau main. Iya, ya kan seru kan kalau main Iya. games. Mbak lagi ya? Mbak, Kita tambah. kasih waktu deh Mbak 10 menit dari sekarang. 5 menit. Seru loh. Aku lagi main. Ya aku nonton kemarin judulnya apa juga lupa. Tidak bisa mengingat nama kayak deg-degan. Lupa-lupaan. Ternyata makin kesini makin kelihatan bocornya ya. Oh iya, betul. Jadi kita menahan-nahan aja gitu. Thank you banget Aurora dan Mbak Artika datang ke sini dan main Sama-sama. Ketibianas kali ini. Terima kasih Semoga sukses juga. selalu. Jangan lupa nonton Dia Bukan Ibu tayang tanggal 25 September di bioskop kesayangan kalian. Thank you juga Besti udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Diambil yang baik ya, diambil yang buruknya. Bye Besti. Bye Besti, sampai ketemu di bioskop 25 September. Dia Bukan Ibu.